Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Kali ini aku ada di Stasiun Waterloo di London, dan aku mau ngajak teman-teman untuk ikutin aku hari ini karena agak padat hari ini. Aku ada dua kegiatan lagi. Barusan aku habis meeting pagi-pagi, dan hari ini kebetulan hari batik. Aku pakai batik tuh, nanti lihat ya. Terus sekarang aku lagi mau ada pertemuan dengan Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Habis itu aku ada meeting sama pengurus masjid, pembangunan masjid Indonesia yang ada di London. Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku sekarang sudah dengan Ibu Ingrid, Ketua Umum dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Beliau baru aja melantik pengurus IPMI. Yuk boleh ceritain sedikit nggak ke teman-teman aku nih yang belum tahu IPMI ini apa sih, Bu? IPMI itu, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang concernnya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Jadi anggotanya 70% adalah pelaku usaha, sisanya adalah kaum perempuan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mempunyai kepedulian di dunia usaha. Jadi tujuan kita mendirikan IPMI ini adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan skala entrepreneur Indonesia, supaya para pengusaha Indonesia ini bisa lebih banyak lagi, ya, perempuan-perempuan bisa mempunyai self confidence untuk melakukan kegiatan usaha. Karena yang saya tahu dari testimoni dari teman-teman, untuk melakukan kegiatan usaha itu kalau perempuan banyak pertimbangan, takut rugi, takut kalau dagang nggak laku. Nah, mindset seperti ini yang kita bangun, kita berikan motivasi, dan juga teman-teman yang sudah eksis menjadi pengusaha ini membantu supaya bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk memulai menjadi pengusaha. Ya, alhamdulillah IPMI ini sudah terbentuk di 34 provinsi, 360 kota dan kabupaten, dan 17 negara. Nah, ini adalah negara yang ke-17 ya di UK dilakukan pelantikan. Dan strukturnya alhamdulillah sudah sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan. Karena saya mendorong teman-teman untuk yang memang sudah eksis jadi pengusaha membantu kaum perempuan di daerah grassroots, di tingkat pedesaan, untuk bisa melakukan kegiatan usaha sekecil apapun itu dari skill yang mereka punya, seperti misalnya memasak, menjahit. Itu kan sebuah potensi yang bisa dijadikan usaha membantu perekonomian keluarga. Halo teman-teman, ini sekarang kita udah di tempat yang ketiga hari ini. Ini lagi survei bangunan untuk masjid. Udah, aku tadi datangnya telat. Nah, habis ini yuk kita rapat dulu, dengar pendapat. Tuh, masjidnya sampai ke sini. Tempat latihan rebana gitu saya kata ya. Jadi ibu-ibu tolong kalau ada pikiran-pikiran seperti itu juga silahkan juga disampaikan ke kita gitu. Jadi kita pengakuan itu kita memang ingin memperjuangkan jauh di atas yang lain. Nanti seller ada the right to say, you know what, I'm happy with this yang paling tinggi karena beberapa hal. Angkanya paling baik seperti Bangladesh, Pakistan itu, tapi katanya agak jauh gitu. Nah, terus saya sempat bertanya juga pada beliau. Sekarang aku sudah sama Ketua Panitia Pembangunan Masjid Indonesia. Tadi aku bilang kita lagi ada rapat masjid untuk pembangunan masjid. Dan tadi tuh banyak orang Indonesia udah pada mulai bubar ya. Nah, sekarang aku mau ngobrol sedikit nih sama Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi kita kumpul-kumpul silaturahim. Tujuannya utamanya untuk kita meninjau ya, melihat gedung
salah satu calon gedung yang akan dijadikan masjid ini bekas gereja. Jadi mungkin kalau sudah mengikuti perjalanan pencarian masjid, kita sudah ada beberapa properti yang sudah kita coba untuk dapatkan. Beberapanya belum berhasil gitu. Alhamdulillah dari sisi dana kita sudah mendapatkan dana yang mencukupi. Tapi beberapa bulan terakhir ini kita kesulitan untuk mendapatkan gedungnya. Nah, ini kita ada mendapatkan salah satu gedung yang alhamdulillah dari sisi bangunan sangat baik, cukup besar. Ada tamannya, dekat dengan taman yang besar juga, parkir mudah. Namun ada sedikit mungkin lokasi agak sedikit jauh dari lokasi target awal. Sebelumnya kita menargetkan lokasi di utara London, sedangkan tempat ini berada di selatan London. Jadi kita mengumpulkan warga-warga Muslim Indonesia dari berbagai komponen, dari berbagai ormas, dari berbagai pengajian untuk rembukan gitu. Kita lihat bareng-bareng, kemudian kita juga bermusyawarah apakah kita akan membeli properti ini. Ketika kita bilang membeli juga di sini, kalau membeli bangunan itu bentuknya formatnya biasanya dalam bentuk lelang. Jadi kita mengajukan penawaran. Nanti penawaran tertinggi biasanya akan dapat. Jadi ini masih bagian ada beberapa step lagi ikhtiar kita ini. Tadi alhamdulillah kita mencapai kesepakatan untuk maju go ahead untuk membeli dan mengajukan penawaran untuk bangunan itu. Jadi kalau ini diterima, mudah-mudahan ini bisa menjadi masjid milik kita. Pak, sekarang dana yang ada tuh udah terkumpul berapa ya Pak? Dan harga bangunan ini berapa yang kita taksir? Ya, jadi kalau dana yang sudah kita kumpulkan sekitar 1,75 juta pound sterling. Harga bangunannya ini seperti saya sampaikan tadi itu dalam bentuk lelang ya. Jadi mereka harga penawaran awalnya minimum 1.050.000 pound sterling. Nah biasanya itu nanti ada orang yang paling melakukan penawaran yang tertinggi biasanya akan dapat. Nah ini harga kira-kira kita dapat belum bisa dipastikan, nanti panitia akan merembuk kira-kira kita melakukan penawaran yang baik gitu ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu, tapi cukup untuk mendapatkan bangunannya itu, insya Allah. Nah kalau dilihat dari kondisi bangunannya Pak, perlu banyak renovasi nggak? Jadi bangunannya cukup baik, sudah bisa dipakai langsung. Mungkin ada renovasi ringan ya, seperti pemasangan karpet, mungkin pengecatan ulang, mungkin tempat wudhu, betul. Jadi toilet sudah cukup banyak, tapi tentunya itu kan karena gereja mereka nggak wudhu, jadi kita perlu membangun buat tempat wudhu. Mungkin ya dekorasi ya, dibuat sebagai masjid, berasa masjid gitu, bukan gereja gitu. Jadi kalau dari ini Pak per apa namanya? Kalau dilihat dari harga bangunan sekitar, kira-kira dengan uang yang ada bisa mencukupi ya? Iya, peluangnya besar. Kita kan ada uang 1.750.000. Harga awal lelangnya 1 juta. Jadi kalau lihat dari pengalaman sebelumnya biasanya naik sekitar 20-30% dari situ. Jadi kita perkiraan kita sekitar 1,4 gitu ya, mungkin cukup untuk mensecure itu. Kemudian ada biaya-biaya transaksi gitu ya, pajak dan lain-lain, biaya solicitor, agensi dan lain-lain, itu mungkin sekitar 100 ribuan. Dan mungkin kita butuh tadi renovasi itu, jadi insya Allah sih cukup. Masih mencukupi untuk ya, termasuk ke renovasi dan surat menyurat segala macam ya. Insya Allah. Nah jadi Pak, setelah ini progresnya kan setelah kita lihat, terus perwakilan warga Indonesia tadi dari berbagai elemen masyarakat juga setuju. Abis itu kita masukin bidding. Abis bidding nanti kita tunggu pengumumannya dari mereka, kita menang atau enggak gitu. Kalau sudah itu ya kita maju langsung ke legal ya, pertukaran kontrak. Nanti kita ngecek juga apakah kepemilikannya semua valid dan lain-lain, semua dokumen legalnya. Perkiraan berapa lama untuk memakan waktu itu Pak semua? Nah kita belum tahu juga, tapi kita deadline lelang kita itu kita masuk penawaran kita paling lambat tanggal 17 Oktober. Nanti biasanya dari pengalaman biasanya setelah 2 minggu kita dapat informasi gitu. Kemudian proses jual beli mungkin 1-2 bulan. 1-2 bulan, artinya mudah-mudahan ini bulan Oktober, November, Desember, mudah-mudahan paling telat Januari. Ya mungkin sekitar segitu. Januari. Kalau memang milik Januari, mudah-mudahan kita udah bisa punya masjid ya. Seperti itu. Bisa menampung berapa jemaah Pak? Perhitungannya? Berapa ratus ya, mungkin 400-500an gitu ya. Oh ya, alhamdulillah. Donasi masih akan terus dibuka nggak?
Sementara kita tidak aktif untuk melakukan campaign karena memang sudah cukup ya dananya. Jadi kita akan coba fokus untuk pencarian properti, bukan penggalangan dana. Jadi kita ingin memastikan kita bisa secure ini. Kecuali memang kita ada situasi ternyata bangunan ini nggak dapat, kemudian kandidat yang lain itu harganya lebih tinggi, yang terpaksa kita mungkin bisa jadi membuka lagi. Ya, jadi Pak Eko terima kasih keterangannya cukup jelas. Nah teman-teman, jadi itu hari ini acaranya kita tadi ngumpulin undangannya terbuka ya untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Pak ya. Gitu kita mengundang diaspora Indonesia untuk dengar pendapat gitu, karena kita ada bangunan yang kita taksir nih untuk masjid dan kita mengundang, dan alhamdulillah datang tadi dari cukup banyak ya, dari berbagai macam komunitas seperti itu. Kenapa kita panggil kita undang mereka, karena nanti kan mereka juga ya Pak pengguna utamanya kan karena kan kita lihat aksesnya juga, kalau misalnya karena seperti tadi Pak Eko bilang, kalau misalnya ini lokasinya beda ya lokasi tradisional masyarakat Indonesia gitu. Tapi di sini sudah mulai berkembang juga gitu kok. Iya. Masyarakat Indonesia mulai rame juga gitu. Udah mulai rame ya. Maksudnya tadinya kita ngincarnya di North London, tapi sekarang ini kan di Croydon. Croydon tuh di mana sih? Selatan London gitu. Tapi aksesnya kan kita juga pertimbangkan, dan alhamdulillah public transportnya juga cukup baik ya Pak ya. Parkir juga easy kayak gitu, terus ya luas, mudah-mudahan jadi ini bisa mengakomodir warga Indonesia gitu. Jadi kita pengen punya masjid ini juga bukan hanya sekedar punya gitu, tapi memang dipakai, dimaksimalkan fungsinya untuk kita ibadah, kita bisa nanti mewujudkan program-program masjid ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Ya. Baik deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Eko. Mohon doanya teman-teman, tolong stay tune kalau misalnya nanti memang kita buka donasi lagi, nanti pasti akan kita kabarin seperti itu. Tapi sampai saat ini alhamdulillah sudah tercukupi. Mudah-mudahan biddingnya kita menang, itu bisa, bangunan tersebut bisa segera jadi milik kita. Pak Sandi, hari ini kan kita lagi kumpul nih untuk tadi habis melihat masjid gitu. Tanggapan Bapak sebagai diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di sini gimana Pak? Saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah ya. Setelah saya baru 12 tahun di London, dan setelah 12 tahun ini baru ada kesempatan sekarang, sepertinya kita dapat titik cerah untuk mewujudkan masjid Indonesia di London. Itu sungguh sangat bersyukur. Luar biasa, karena selama ini kami banyak ditanyakan sama kawan-kawan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tapi kenapa belum punya masjid juga di London gitu. Jadi saat ini mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman, alhamdulillah kita akan segera dapat mewujudkan masjid Indonesia di London. Sungguh sangat bersyukur. Sungguh sangat bersyukur ya Pak. Jadi sambutan dari teman-teman diaspora juga pasti sangat mendukung dan menanti-nantikan ya Pak. Sangat menanti-nantikan, betul. Baik. Perkembangan umat muslim Indonesia belakangan ini seperti apa di Inggris Pak? Di Inggris alhamdulillah ya, karena kita Indonesia secara umum itu sudah semakin banyak yang datang ke Inggris, terutama student ya, dengan LPDP, beasiswa yang sudah makin banyak. Dengan sendirinya Muslim Indonesia yang ke London juga dan ke Inggris pada umumnya itu semakin besar. Jadi kebutuhan terhadap adanya Masjid Indonesia untuk menjawab kerinduan terhadap kehidupan sosial beragama kita di Indonesia itu akan sangat membantu sekali. Terima kasih banyak Pak. Mohon doanya, mudah-mudahan masjidnya bisa segera terwujud. Kita bisa maksimalkan masjid tersebut ya Pak ya. Amin. Oke, terima kasih Pak.